Kolonialisme di Indonesia adalah babak panjang yang diawali oleh kedatangan bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-15. Kedatangan mereka didorong oleh motivasi utama yang dikenal dengan istilah 3G, yaitu gold, mencari kekayaan terutama rempah-rempah, glory, mencari kejayaan dan kekuasaan, dan gospel, menyebarkan agama Kristen. Kedatangan bangsa Eropa dan monopoli perdagangan pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-18. Portugis dan Spanyol. Bangsa Portugis adalah yang pertama tiba dengan tujuan menguasai perdagangan rempah-rempah. Mereka berhasil merebut Malaka pada tahun 1511. Belanda. Kedatangan Belanda pertama kali di Banten pada tahun 1596 dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Mereka kemudian membentuk perusahaan dagang yang sangat kuat, yaitu VOC pada tahun 1602. VOC adalah perusahaan dagang yang diberi hak monopoli oleh pemerintah Belanda untuk berdagang di Asia. VOC memiliki kekuatan militer dapat membuat perjanjian dengan penguasa lokal dan menjaga mata uang sendiri. Mereka berhasil menguasai banyak wilayah di Nusantara, terutama di Jawa dan Maluku, melalui politik divide impera atau pecah belah. Kekuatan VOC berakhir pada tahun 1799 karena korupsi dan kerugian finansial yang besar. Masa kolonial Belanda tahun 1800 sampai 1940. Setelah VOC bangkrut, semua aset dan kekuasaannya diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Periode ini menandai dimulainya pemerintahan kolonial Hindia Belanda secara langsung. Masa perubahan politik. Selama periode ini pemerintahan kolonial Belanda sempat dikuasai oleh Prancis di bawah Daendels dan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles. Namun kekuasaan kembali ke tangan Belanda setelah kekalahan Napoleon di Eropa. Kebijakan yang menderita. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang sangat merugikan rakyat seperti sistem tanam paksa atau kulturstelsel yang memaksa petani menanam tanaman ekspor dan kerja rodi atau kerja paksa. Munculnya perlawanan. Berbagai perlawanan dari rakyat di seluruh Nusantara muncul seperti perang Diponegoro, perang Padri, dan perang Aceh yang menunjukkan semangat perlawanan terhadap penjajah. Masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Kekuasaan Belanda di Indonesia berakhir setelah Jepang berhasil mengerebut dan mengalahkan tentara sekutu pada awal Perang Dunia II. Propaganda Jepang. Pada awalnya Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia karena propaganda yang mereka gaungkan, yaitu gerakan 3A. Jepang pemimpin Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia, dan menjadikan kemerdekaan. Penderitaan rakyat, namun janji tersebut tidak terbukti. Pendudukan Jepang justru lebih kejam daripada Belanda. Mereka menerapkan sistem Romusa, yaitu kerja paksa yang menyebabkan banyak korban jiwa, mengambil sumber daya alam secara besar-besaran, dan membatasi kebebasan rakyat. Munculnya nasionalisme. Meskipun demikian, masa pendudukan Jepang juga menjadi katalisator bagi gerakan nasional. Jepang membentuk berbagai organisasi semi militer dan sipil yang secara tidak langsung memberikan pelatihan dan wadah bagi para pemimpin nasional untuk berorganisasi. Berakhirnya pendudukan, Jepang menyerah kepada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom. Kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan oleh para pemimpin bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kolonialisme di Indonesia meninggalkan dampak yang mendalam, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, sistem kolonial mewariskan beberapa infrastruktur dan sistem pemerintahan modern, namun di sisi lain kolonialisme juga menyebabkan penderitaan, eksploitasi sumber daya, perpecahan sosial, dan menghambat perkembangan bangsa selama berabad-abad.